Hai guys, selamat datang di Anak Pak Kos. Jangan lupa like dan subscribe. Mantan Menteri Kelautan Indonesia Susi Pujiastuti sudah bukan nama yang asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Wanita yang akrab disapa Bu Susi itu tak hentinya menjadi perhatian publik sejak kebijakannya menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan ramai diberitakan media. Bu Susi dikenal berani, tegas, dan peduli rakyat kecil. Dedikasinya melindungi biota laut Indonesia juga sangat patut diapresiasi sebesar-besarnya. Tidak heran kalau wanita 53 tahun itu banyak dijadikan panutan oleh seluruh elemen masyarakat. Meski tampaknya kesuksesan telah melekat erat dalam diri Bu Susi, ternyata ada banyak kisah jatuh bangun di baliknya yang layak dibagikan kepada khalayak. Mungkin sudah banyak di antara kalian yang tahu kalau Bu Susi ini hanya menamatkan pendidikan di jenjang SMP. Tetapi berkat kegigihannya, kini ia menjadi salah satu tokoh wanita paling berpengaruh di Indonesia, bahkan di dunia. Hidup berkecukupan tidak membuat Bu Susi berpuas diri. Sejak masih sekolah, ia justru sudah mengikuti jejak orang tuanya dengan memulai bisnis kecil-kecilan. Saat masih SMP, di mana teman-temannya banyak yang memikirkan cinta monyet, Bu Susi justru berdagang pakaian serta bed cover. Wanita yang lahir di Pangandaran 15 Januari 1965 itu banyak belajar cara berbisnis pada orang tuanya. Saat duduk di bangku kelas 2 di SMA 1 Yogyakarta, Bu Susi justru memutuskan berhenti sekolah. Sebuah keputusan berani yang sebenarnya disayangkan oleh orang tuanya sendiri. Setelah berhenti, semangatnya menekuni bisnis semakin tinggi. Karena hidup di lingkungan nelayan, Bu Susi pun memutuskan berjualan ikan. Ia membeli ikan dari tempat pelelangan dan menjualnya kembali. Modal yang dimilikinya saat itu jauh dari kata cukup. Tidak ada pilihan lain, Bu Susi memutuskan menjual cincinnya untuk kemudian dijadikan modal usaha. Perhiasan itu terjual Rp750.000, yang mana langsung ia pakai untuk membeli ikan dan hasil laut yang dari pelelangan. Untuk pemasarannya, Bu Susi menawarkan sendiri ke resto-resto di Pangandaran. Awalnya, tidak semua pemilik resto percaya ikan Bu Susi itu bagus. Meski begitu, ia tetap konsisten menawarkan dan memilih ikan berkualitas tinggi. Sampai sekitar 1 tahun setelahnya, bisnisnya berhasil menguasai bursa lelang ikan di Pangandaran. Oh ya guys, buat yang belum subscribe, buruan subscribe biar channel Anak Pak Kos bisa bermanfaat untuk kita semua. Love you. Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula anginnya. Perumpamaan ini cocok disematkan pada Bu Susi kala itu. Niatnya merambah bisnis ke mancanegara harus terhalang oleh jarak dan dana. Saat itu permintaan lobster dari luar negeri sedang tinggi-tingginya. Tapi Bu Susi belum memiliki transportasi memadai untuk mendistribusikan lobsternya ke konsumen mancanegara. Kalau pakai kapal, ia khawatir kualitas lobsternya jadi tidak segar. Masalah ini mendapat jawaban setelah suaminya Christian von Stromberg yang seorang pilot menyetujui ia membeli pesawat. Tapi lagi-lagi keinginannya terhalang biaya. Pengajuan pinjamannya ke bank terus ditolak. Akhirnya, setelah berjuang selama 5 tahun, Bu Susi berhasil mendapat pinjaman 47 miliar yang ia gunakan untuk membangun landasan udara di Pangandaran dan membeli 2 buah pesawat. Sejak itu bisnisnya semakin berkembang secara global. Saat tsunami melanda Aceh 2004 lalu, Bu Susi memanfaatkan pesawatnya untuk mengirim bantuan ke lokasi bencana. Ternyata, sifat dermawannya itu membuat banyak LSM dalam maupun luar negeri tertarik menyewa pesawatnya. Sejak itu Susi Air jadi semakin dikenal banyak orang.
Namanya pun mengguncang dunia penerbangan. Kini, semua perjuangan yang pernah dilalui Bu Susi telah berbuah manis. Selain berprofesi sebagai pebisnis profesional dengan memperkerjakan ratusan pilot, ia juga menjalankan amanah sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan Indonesia untuk masa jabatan 2014 sampai 2019. Meski tidak sampai menempuh pendidikan SMA, tapi dedikasi dan kontribusinya bagi negara patut diacungi jempol. Kegigihan, semangat, dan tekad bulatnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi juga seluruh orang di dunia. Salut banget. Jangan lupa like dan subscribe ya.